sistem dinamik, kemudian matrek 2, ada lagi di mata kuliah SPO, sistem pengendalian otomatik. Jadi se-analog cara mengerjakannya. Jadi menyelesaikannya ya dengan, kalau cara cepat, cara matrik. Tapi dalam implementasi reliability memang cukup kompleks ya. Tapi penyelesaiannya masih secara matematika state space. Itu mungkin Anda kenal di mana-mana. Lebih cepat dengan cara matrik. Jadi kemarin kita sudah membahas banyak macam gitu ya. Bedanya dengan bab 5 ke bawah, artinya kita melihat satu kondisi saja berdasar nilai lambdanya. Tapi untuk mata kuliah yang dependent reliability, atau lebih tepatnya saya bilang Markov, adalah melihat lambdanya, tapi melihat kondisi state-nya. Ya, jadi lambdanya dilihat, tapi state-nya juga dilihat. Artinya gini, kalau kita tahu lambda, tapi barang itu rusak, ngapain kita hitung lagi? Itu konteksnya begitu, saudara. Jadi kemarin kita hanya melihat lambda saja, tapi yang hanya ditambah dengan state. Kemudian beragam metode, beragam case ya. Gimana kalau bukan hanya bisa atau tidak, tapi kemudian bagaimana kalau redundant, tapi yang satu itu punya lambda yang berbeda dengan yang kedua. Lagi berkembang kemudian bagaimana kalau redundant saat dia di switch dia gagal. Yang ketiga kemudian tentu apa ya dia? Yang twisted ya, twisted itu menarik, saudara. Jadi gini, twisted peralatan instrumen, bukan instrumen saja deh. Push button ya, push button itu ada kondisi on, ada kondisi off, ada kondisi normal, nggak ngapa-ngapain. Maksudnya kenapa saya ke sana? Itu berkembang begini. Kalau normal itu ada salahnya enggak? Jadi lu banyak detailnya. Nanti Anda kalau sudah bicara masalah safety, banyak hal yang. Kemudian kemarin sempat saya munculkan suatu isu begini, relay. Ada, silakan siapa yang open, ingat ya kemarin saya isukan relay ya. Halo, iya, Pak. Satu open, silakan, bebas. Agak keras sedikit. Iya, Pak. Relay ya. Iya, Nah, Pak. di relay itu saya ngomong apa kemarin di relay? Relay itu murah, saudara, 10.000. Kalau di industri itu mungkin 20.000. Tapi relay itu jumlahnya 1.000 di industri itu misalkan. Kemarin saya ngomong tentang apa saudara relay? Simple, ya saklar doang sih. Tapi saya ngomong itu sesuatu yang jadi kajian sekarang. Silakan salah satu open, saya ngomong apa kemarin tentang relay itu. Hingga kemudian menjadi kajian dari setiap bab, nanti ada kajian masalah twisted. Twisted itu ya suatu, Anda punya jam motor lah ya, jam motor itu ada normal, ada normal, ada ke depan, ada ke belakang kan, ada kondisi normal. Di normalnya sendiri itu bisa ada kesalahan. Nah kemarin waktu saya bicara tentang relay itu kadang relay itu kalau dilambangkan, silakan salah satu open, relay itu simbolnya apa kalau di pena itu? Salah satu silakan open. Silakan. Bebas. Relay simbolnya kalau di pen ID apa? Ayo. Relay disimbolkan dengan huruf apa? Halo.
Relay kalau di PNID disimbolkan dengan huruf Y bukan Pak. ya betul Y. Betul. Dilambangkan dengan Y. Banyak relay itu di PNID itu. Kemarin saya bahas masalah apa relay itu? Standby system kalau nggak salah Pak. Betul, standby. Relay itu bukan katakanlah standby system. Dan di beberapa unit itu relay itu yang tidak ada sensornya. Kalian bayangin ya, relay yang semurah itu tidak ada sensornya. Dalam case bahwa dia itu berdasar elektromagnet dari medan magnet dan sebagainya, di satu ketika tidak ada kerusakan susah mendiskusikan. Tapi begitu rusak karena relay itu masalah penting jadi safety, murah jadi rusak. Nah itu ya di state dependent. State dependent itu artinya gini saudara, lebih dekatnya kalian kan dengan masalah reliability itu masalah safety. Nah, masalah safety itu dalam case metodologinya boleh didekati dari bab 1 sampai bab 5. Boleh didekati dengan bab 6. Boleh didekati dengan bab 9 nanti. Jadi tergantung persetujuan antara pihak industri dan Anda sebagai pihak konsultan untuk menyelesaikan dan Oke. Nah sekarang saya oper lagi. Kemarin tuh contohnya ada dua komponen kan? Ayo jawab. Ayo bebas. Kemarin contohnya kan ada 2 komponen. Halo. Iya, Halo? Pak. Ya. Begitu ada 2 komponen, ada berapa keadaan? 4, Pak. 4 keadaan. Sehingga kita menuliskan kan P1, P2, P3, P4. Di mana P2, P3 itu setimbang lah ya. Artinya keadaan dari rusak ke baik atau baik ke rusak. Itu bisa dianggap aman. Sekarang saya tanya, kalau cuma 1 komponen, ada berapa? 2, Pak. 2 Pak. 2. Pak. Oke. Sekarang saya buka bisa nggak Bapak? Pen. Mana pen ya? Nah ini deh. Ini sudah share ya? Iya, Pak, sudah, Pak. Nah, berarti kan kalau saya gini kan, ada ini pentap 4.0 nih. Ada 2 gini kan? Ini kan? Iya, Pak. Oke, berarti kesininya mana geser ini ya, supaya tutupan ini saya. Tutupan. Ada. Apa namanya? Ada. Berarti panahnya 1 gini ya. Sepakat? Halo? Iya Pak. Iya, Pak. Oke. Berarti 1 lambda kan? Iya Pak. Ini katakanlah 0 ya. 0. Ini P1. Ini. Berarti kalau rumus kemarin berarti dP0 per dt sama dengan kalau keluar Minus lambda P0. minus lambda sebelah ini ya P0. Terus berarti kalau dP1 per dt sama dengan Lambda P0 Pak. lambda P0. Sehingga P1 plus P2 sama dengan P0 plus P1 maksudnya Pak. ya P0 plus 1 sorry. Pak. 1 lah ya. Itu tahu ya. Tuh. Good. Gitu ya. Terus kalau ada tiga komponen, ada berapa? 6, Pak. 8 Pak. 8, 6. Cara bikinnya ini supaya gampang gimana? Pakai tabel kebenaran. Ingat ya kebenarannya?
Gitu caranya ya. Iya, Pak. Ya bisa satu lah maksudnya ya. Saya tulis ini malah kirim ke sekarang ini saya stop screen. Saya kembalikan satu contohnya. Oke. Sana. Mana dia? Mana? Oh ini. Share screen. Share. Nah ini kemarin kan. Nah kemarin kan contoh soal ini ya. To generator provide needed electrical power. If they fail, the other can continue to provide. Therefore, the English load ini. Ini topik apa sudah? Kalau Anda ingat kemarin? Nah ingat kemarin. Topik masalah apa nih? Saya bahas masalah apa ini? Halo. Kalau nggak salah yang itu, Pak. Apakah alatnya masih rusak atau enggak, Pak? Apa? Tentang alatnya apakah masih rusak atau tidak dalam waktu 10 hari. Oke, yang lain? Apa sistem ini baik apa enggak, Pak? Lain lagi? Satu lagi? Benar semua, tapi kurang mantap ya. Jadi ini yang disebut sebagai, Anda lihat kata kuncinya di mana nih? Coba dibaca kata kuncinya yang mana nih? Silakan dibaca kata. Hah? Gimana? Increase load. Nah iya benar di situ. However, the increased load result in a higher value rate for the remaining generator. Jadi ada dua generator ya, dua generator dipakai untuk apa namanya? Untuk daya 50 bagi 25. Ya. Ini permintaan naik lagi. Saya mau 100. Nah, ini naik 50, yang kanan ini nggak bisa. Begitu dinaikkan lagi, dia nggak bisa. Ini yang disebut sebagai load sharing. Anda bayangin ya, sorry, ada suara masuk keras nggak? Ada, Pak, sedikit, Pak. Hah? Ada, Pak. Coba grinder. Dengeran, Pak. Iya, enggak, saya aja. Seperti suara gerinda. Bentar, saya coba saya stop. Nah, kembali ke topik ini ya. Jadi topik ini kemudian dia ada, Anda bayangkan apa ada di sini, harus ada sudah begini. Mungkin Anda belum istilahnya belum kerja yang melibatkan ini, tapi begitu melibatkan ini sangat potensial sekali. Jadi andai kan kita kemarin kan berapa ya, 0,8 atau berapa ya, begitu kita pakai ini kemudian reliability-nya naik. Loh Pak, saya pakai yang mana gitu kan, gitu pertanyaannya ya. Jawabannya adalah tersedia nggak data lambda plus itu, pertanyaannya. Begitu tersedia lambda plus, Anda silakan menggunakan seri paralel, kemudian yang top 5. Begitu tersedia lambda plus, Anda bisa menggunakan. Itu problemnya memang begitu. Reliability itu di data, juga data. Saya sebutkan kemarin, saya sebutkan, coba diulang lagi. Hierarki pertama apa data itu? Yo. Data maintenance, Pak. Lambda, data maintenance dari perusahaan itu karena dia otentik, yang tahu. Yang kedua, Data vendor. Vendor. Yang ketiga, Data global, Pak. Hah? Data global dari yang ada kayak Oreda. Bukan itu. global, tapi standar. Iya, Pak. Yang disepakati oleh kedua belah pihak. Banyak.
Anda pernah kenal kan? IEC, ISO, ISA, OREDA, EXIDA, IMS kalau Australia. Tergantung kesepakatan pihak, dua belah pihak. Saya pernah gunakan hampir 3, bukan menggunakan, perusahaannya minta kalau generator pakai ini Pak, kalau ini pakai ini. Wah, tapi banyak sekali. Padahal standar itu kalau terbaru pasti mahal. Namanya standar nggak ada yang murah. Tapi di open nggak masalah. That's it ya. Jadi terus kedua, ini di 6.1, ini beruntung 6.1. Kalau kita baca. Robert dibaca Pak, bentar dong. Nickel cadmium baterai memprovide electrical power untuk mengoperasikan stasi satelit. Jika kedua baterai beroperasi secara paralel, mereka akan mempunyai failure rate individu 0,1 per tahun. Jika salah satu gagal, maka yang lain akan mengoperasikan transceiver tersebut pada output power yang direduksi. Oleh karena itu, peningkatan kebutuhan elektrikal akan 3 kali nilainya daripada value rate dari baterai yang sudah ada. Tentukan reliability system pada tahun pertama 2, 3, 4 hingga 5. Dan bagaimana MTTF dari sistem tersebut. Iya. Itu rumus dari mana ya? Saya sebutkan di depan ini. RT min 2 lambda. Rumus apa itu? Rumus load sharing system, Pak. Sharing system. Jadi semacam itu ya. 2 lambda. Kenapa 2 lambda itu? Karena lambda 1 sama dengan lambda 2. Ya. Jadi coba sekarang sudah tolong dihitungkan kalau paralel, cari reliability-nya dalam 1 tahun. Kan dihitungkan dong saya untuk cari reliability-nya untuk paralel dengan failure rate 0,1. Berapa reliability-nya untuk 1 tahun? Berapa ya? 1 min, E min 2 lambda ya. Tolong dihitungkan deh. Berapa reliability-nya? Robert. Bentar Pak, masih ngitung Pak. Iya, untuk paralel. .8 gitu kan. Untuk 1 tahun aja. Berapa? Yang lain udah hitung? Berapa? Masih ngitung, Pak. Pertanyaannya apa sih? Berarti kan 1 min 0,2 gitu kan, dikalikan 2 kali kan. Ngitung reliability paralel untuk 2 sistem, masa susah untuk 1 tahun ke 1. Berapa?
Berapa? Halo. 0,974, Pak. Gimana ngitungnya sih? Tinggal dimasukkan langsung, Pak. Iya, Tambahnya 0,1, T-nya 1. 1 min 1 min 0,2 kan? Sorry, 1 min 0,1 kali 1 min 0,1 gitu kan? Iya, Pak. Terus dikali 1. 0, berapa? 974. 0, terus 974. belakangnya 0,974 terus berapa? Oke, 0,9. Pak, saya dapat, Pak. Berapa? 0,95817. Berapa? 0,974555817. Nah, itu harusnya lebih bagus ya, karena kita tidak melibatkan benar itu caramu, benar. Tidak melibatkan itu asumsinya eksponensial ya, tidak melibatkan load sharing. Load sharing dia harus lebih izin. Tapi untuk 1 tahun dengan lihat begini nggak masalah. Jadi gitu saudara ya. Jadi semacam itu. Kemudian sudah buka web yang saya tunjukkan. Saya mau buka juga. Belum, Pak. Sudah buka webnya? Saya mau share. Saya stop dulu. Share webnya. Kelihatan web saya ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ini salah satu ya. Jadi misalkan internet saya putus lagi. Saya masih kedengar ya. Jadi ini ya. Ini asalnya, ini bagus lah. Ini menurut saya ini nanti coba baca-baca ya. Ini ya. Iya, Pak. Terus ini ya. Simple ya. Nah, yang ke belakang ini belum lah. Kalian belum. Yang ke belakang ini namanya ini kan value rate. Kalau ke belakang namanya repair rate. Nanti ini terus. Nah, cara ini kan lebih simpel ya. Matrik mengerjakannya. Anda baca ini. Ini saya rekomendasinya membaca. Nah, ini kemudian Anda solusi yang sudah ambil state space Robert sudah ambil state space. Ya, Bet. PSD, Pak. Robert? Iya, Pak. PSD, Pak. Hah? PSD ya, Pak? Sudah. Iya. Sudah kan? Sudah, Pak. PSD ya, dulu kan ya. Jadi hasilnya bisa. Nah, betul. Kemudian sebagai salah satu wawasan, jadi dia menghitung apa sih namanya? Ini bagus menurut saya sih. Jadi apa namanya? Nah ini kalau kemudian menghitung jadi gini. Ini adalah bentuk transiennya. Kadang kita reliability itu nggak melihat transiennya, tapi nanti untuk maintenance nanti bagus. Kemudian sampai kemana sudah. Contoh itu dan coba saya share lagi yang kemarin. Ada yang mau didiskusikan atau mau dibahas? Saya pindah ke slide. Silakan, Dara.
150 orang ya. Mana ya saya? Mana nih? Oh ini sih. Jadi yang kemarin itu saya skin aja lah. Ini sambil dari sana tadi. Standby system, ini switching, dan T-state. T-state ya, adalah T-state, kemudian ini yang kemarin. Ya, bab 6 udah cukup, saudara. Sebentar, saya sering. Saya bukain dulu. Nanti absennya. Sebentar. Ayo bisa nge-share tugasnya yuk. Iya Pak, saya share. Share. Sebentar. Sudah. Ayo sudah. Di grup WA kelas F sudah Pak. Ya. Ya sudah. Aja ya Pak. Ya. Saudara, kebetulan yang cukup artinya untuk materi yang state dependent reliability dari saya cukup. Jadi kalau saya tunjukkan tentang perkembangan untuk apa. Ini salah satunya. Nanti kalau apa namanya, kalau ke arah safety, jadi yang pernah ngambil masalah SEL itu menjadi apa? Salah satu metode SEL itu banyak. Yang pertama simplified equation. Jadi simplified equation itu PFD sama super lambda, dari PFD berapa ketemu sin 1, sin 2 dan terus. Kemudian nanti kita di bab 9, saya juga yang ngajar, bisa menggunakan dengan fault tree analysis. Nah, yang menariknya ada di part 4 ini. Jadi menggunakan Markov analysis. Artinya implementasi dari Markov dependent reliability itu banyak, saudara. Jadi tentu Anda di PSD dapat segalanya lah. Ternyata kemudian di sisi safety juga diimplementasikan. Karena kan part 4, part 5 determining seal via Markov, determining PFD of logic solver via Markov. Jadi cukup powerful kalau Anda belajar ini dan diimplementasinya untuk industri. Yang saya tunjukkan terutama untuk SEL ya. Selanjutkan Anda mungkin kenal yang semacam ini ya, footing bab 5. Bab 5 itu masuk kategori apa? Bab 5 ya. Ada yang bisa jawab ya? Semacam ini itu di bab 5 di subbab apa? Hanif?
yang kelihatan aja di sini. Hamzah, Nadia, Rafki, halo Rafki, tidur. Cynthia, Iya, halo Pak. itu masuk kategori apa ini kalau Anda lihat ini? Atau enggak pernah lihat semacam ini enggak? Jujur saya belum tahu Pak. Oh ya. Ayo. Ya Pak. Pernah lihat ini Ayo? Pernah Pak. Apa tuh? Ini PFD-nya ini Pak. Iya. Sama sisnya ya Pak. Atau gimana baca ini Ayo? Baca yang paling Yang atas. mana, Pak? Yang atas. Nerjemahkan Sis ini, iya. Sis itu Pak. Iya, silakan terjemahkan. Jadi itu dari kelihatan. Itu ada 3 transmitter ya Pak. Tapi Ya betul. Transmitternya apa Betul. itu Pak? Ini Itu tulisannya apa? 2003. 2OO3. Oh 2003 Pak. No. 2OO3. Oh huruf O Pak. Oh ya. Terus? Oh ya Pak. Terus? Itu transmitternya itu disambungkan ke PLC. Terus? Safety PLC. Terus nanti safety PLC-nya itu yang mengontrol solenoid valve gitu Pak. Kenapa ada 2? Buat safety-nya Pak. Kenapa ada 3? Transmitternya Pak. Iya. Ambil datanya mungkin Pak. 2 out of 3 voting, Pak. Siapa Iya. yang jawab nih? Benar nih, siapa? Voting. Saya, Pak. Siapa? Saya. Siapa? Tabayun, Pak. Tabayun, Pak. Oh benar. 2 out of 3, benar. Berarti yang bekerja nih yang berapa yang harus bekerja nih? 2 dari 3. 2 dari 3. Oke, sekarang 2 out of 3. 2 saja aktif, maka dia akan mengaktifkan salah satu ini. Pertanyaan saya, di subbab mana statement ini berada di bab 5? Di subbab apa? Korek sekali. Betul, ya? Anda sudah belajar, ternyata sudah belajar tentang voting namanya. Jadi belajar voting. Nah, voting ini ternyata bisa dihitung dengan menggunakan Markov ini gitu loh, saudara. Kalau mau TA segala macam sikat saja dengan ini ya. Jadi ya memang kemudian bagaimana detailnya. Ternyata waktu saya tanya kalau 10 komponen ada berapa matriknya? 1000 kan? 2/10. Gimana menyelesaikannya? 5 detik aja 5 menit aja dengan MATLAB. Begitu kan ya? Cara gampangnya melihat ya, cara gampangnya. Itu kedua, kemudian inilah nantilah. Saya kenalkan apa nih ya? Ini tadi Pak Tabayun. Ini apa Tabayun? Tabayun? Ya, Pak. Ayo jelasin apa nih? Ini 1 dari 2 mungkin, Pak. Iya benar. 1 dari 2. Ada 2 flow, aktif, ada ya. 2 temperatur. Ya. Terus ke logic, terus Ya. ngatur ke valve-nya, Pak. Ini namanya footing. Ya, memang kemudian bisa jelaskan nanti ya. Next. Ini bisa selesaikan dengan cara Markov, saudara. Di mana Markovnya? Ya ini kondisinya. Ini hidup panjang ceritanya. Jadi untungnya itu bahwa kegagalan itu kalau jadi ada sih ini di subbab K out of ini sebentar ya subbabnya. Coba saya lihat dulu di blank-nya halaman berapa. Bentar ya. Menariknya kalian sudah belajar sesuatu yang sebenarnya advance sebenarnya untuk sistem safety ya, tapi sudah kalian pelajari gitu. Seri struktur, pada struktur, dan level,
Bab 4 atau bab 5 ya? Bab 4 ya? Bab 4 halaman berapa nih? Di buku reliability itu halaman ini sudah. Nah, ini tak share, ini. Ya, beli yang ori semua ya. Iya. Nah, ini sama saudara. Sama dengan tadi ini. Ini ya masalah voting ini ya. Ini voting. Kemudian ini lain-lain. Oke. Desain ini sudah ya. Kalian sudah bab 5 kan? Belum ya? Halo? Halo? Bab 5 yang reliability of system itu, Pak. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah, Pak. Ini sudah kan ya? Oh, yang Yang itu belum, Pak. Ini belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Loh, kok bisa belum? Kan ini coba Mbak Jonathan. Gimana bacanya ini? Bayan, nggak apa-apa, salah lah. Ini baca ini. Aduh, saya. Oh, belum Saya ya? tidak tahu, Pak. Belum. Wah, mana? Gini, siapa yang bisa baca ini? Saya nyoba, Pak. Ya, silakan. Mungkin itu kan dari gambar 5.6a, Pak ya. Ya. Nah, itu mungkin kalau misalnya yang garis pertama itu kan ada A, B, C, D. Nah, A itu kalau S kan itu ada keterangannya, kalau S sukses semua, kalau F gagal. Ya. Nah, kalau yang pertama itu berarti sukses semua, jadi kemungkinan keandalan sistemnya itu 0,58 sekian itu, Pak. Bukan. Saya gambar ini kan? Iya, Pak. Nah, yang pertama kamu benar. Ini terus gambar ini menjadi gambar B karena itu komponen yang E itu sukses. Ya. Menjadi gambar C karena komponen E gagal. Berarti total reliability gambar ini adalah jumlah dari B dan C. Reliability B ditambah reliability C. Reliability 1 min C, jangan lupa ya. Ya? Iya, Pak, ya. Yang lain bisa ngikutin ya. Halo? Tapi yang ini yang kalau misalkan yang maaf Pak, kalau misalkan yang ini kemarin sudah Pak sama Pak Imam yang mengenai. Oh ya sudah berarti. Tapi yang maaf Pak, yang untuk belum Pak. Ini cara paling ini cara cepat, cara ini cara manual. Kenapa ada 1, 2, 3, 4, 5? Karena 5 komponen. 5 sistem. Kalau 5 2 pangkat berapa? 5, Pak. 2 pangkat 5 berapa? 32, Pak. 32. Ada berapa total ini? 22 baris. 2. Berarti ini berapa? Gimana Pak, maaf? Cara ngitungnya berapa? Ketemu 0,5 dari mana? Ayo. Ketemu 0,5 dari mana nih? Dilihat dulu datanya. A berapa? Jadi A berapa? A berapa? A berapa? RA, RB 0,9. Berarti ini 0,9. 1 min 0,9 tambah 1 min 0,9 terus sampai ketemu ini ya. Kan R-nya 0,9. Berarti S-nya kan sorry. Benar. 0,9 langsung. Ini 1 min 0,9 kali 0,9 nah seterusnya. Terus dihitung ketemu
dijumlahkan ketemu ini. Terus sama paham. dengan ini. Cara mana dipakai? Ya terserah. Cara ini boleh, cara ini boleh. Yang numerasinya sudah. Bener-benernya itu ya, simpelnya. Cukup saya. Oh iya, absennya nanti tak share lah. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak, di slide 8 tadi. Ya, silakan. Yang di presentasi Bapak tadi, Pak. Yang diagram voting itu. Ya, kenapa? Kenapa? Itu tadi di output. Saya lagi ya? Iya. Jika yang ada valve apa yang ada valve-nya itu? Iya, yang ada valve-nya, Pak. Maksudnya saya paham ada dua input flow, voting 1 out of 2. Dua input temperatur juga voting 1 out of 2. Tapi itu di output ada tulisannya lagi 1 out of 2. Itu apa, Pak? Sebentar, saya share aja. Tadi di aplikasinya exercise 61 ini dah. Ini ya? Iya, itu Pak, di slide nomor 8. Kenapa? Ini ya, benar ya? Bukan, setelah ini, Pak. Oh, setelah ini. Ini ya? Iya, yang itu, Pak. Ya, kenapa? Izin coret, Pak. Sebentar, Pak. Silakan. Caranya gimana ya? Share apa? Itu, Pak. Ya, silakan. Itu kenapa, Pak? Itu di layar. Saya bingung kenapa ada 1 out of 2 di bagian output valve 1A, valve 1B gitu, Pak. Oke. Kalau di bagian kiri kan sudah jelas kalau bahwa ini kan input 2 ini. Ya. Tapi ini saya nggak paham, Pak. Ya sama dengan tadi lah ya, artinya bentar. Kalian sudah bisa baca PNID ya? Ya Pak, maaf. Ada apa Pak? Sudah baca, oh gini. Saya nih. Sekarang saya gini, entah sekarang. Begini. Selanjutnya, pernah baca PNID ya, bayangnya. Yang tanya siapa dia? Rizky, Pak, yang bertanya, Pak. Ya, silakan Rizky. Pernah baca PNID? Pernah. Sering kan? Oke. Pertanyaan saya ya, kalau kontrol valve yang standar, di bawahnya kontrol valve biasanya ada apa? Gambar PNID. Ada kontrol valve, kemudian ada apa di bawahnya? Dia gambar mesti di bawahnya. Kawan. Rizky. Oke. Coba kamu gambar valve ini. Valve. Pakai yang gambar itu. Sebisanya aja deh. Gambar. Rizky. Begini deh. Ya, oke. Ya wes, itu valve ya. Sip. Seperti itu, Pak. Nah, kalau saya bilang itu gambarnya fail to open atau fail to close kalau celang itu. Bagaimana, Pak? Itu FU apa FC? Fail to open atau fail to close? Kalau
terang begitu, nggak gelap. Kalau terang fail to close karena di open valve. Di open valve. Open berarti fail to close. Oke. Kalau kemudian gagal close gimana? Terus gimana terus? Biasanya ada gambar apa? Kalau itu gagal, terus biasanya ada gambar apa? Gagal nutup. Gagal nutup. Ada gambar apa? Oh ya, fail to close berarti ini, Pak. Ada gambar itu, Pak. Nah, kalau gagal, terus ada gambar apa? Sebelum dan sudahnya biasanya. Yang lain bener loh nimbrung. Kalau gagal itu apa? Terus gimana terus? Bypassnya, Pak. Iya, betul. Ada bypass valve yang digambarkan di bawahnya biasanya. Nah, konsep bypass itu sama dengan 1O2, Pak Rizky. Jadi ada 2 valve. Kalau if gagal maka itu. Oh iya. Tapi gini. Saya mau tanya nih ya, teman-teman yang sudah KP ya. Kapan dia dipasang seri? Di mana letaknya valve pasang seri? Bayangkan loh, valve pasang seri. Kalau satunya fail, yang ya sudah semua fail kan sebenarnya kan? Iya enggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya kan? Kenapa dipasang seri? Di mana biasanya valve itu akan dipasang seri? Di proses apa? Di plan apa? Itu kalian harus mencermati gitu. Silakan. Di unit apa? Ayo yang sudah nih. Silakan. Sudah KP. Yuk. Unit apa yuk? Ahmad. Rafki. Ini. Ya, Pak. Di unit apa biasanya diletakkan valve yang seri? Anda bayangin ya, unit yang danger dipasang seri. Begitu fail, ya sudah fail, seri ini ya, bayangin ya, seri. Maka semuanya kan fail, Pak. Bukan, saya tanya begini, tadi udah sepakat, tadi si Rizky tanya, kenapa Pak dipasang 2? Satu, tak konsep dengan selalu bahwa kemudian valve itu akan dipasang bypass. Kenapa? Begitu yang fail, maka bypass yang bekerja. Ya. Nah, iya, konsep ini meniru itu. Oke. Saya tanya berkembang selanjutnya, di gambar pertama kan di seri. Di mana unit memasang seri valve? Valve dipasang seri itu di mana? Di unit apa? Anda bayangin kalau seri ya, kalau fail, berarti fail semua kan? Iya, Pak. Tuh. Di mana unit dipasang seri? Dan harus dipasang seri itu, saudara. Di setelah logiknya nggak sih, Pak? Bukan. Saya bicara di unit apa, di proses apa harus dipasang seri. Di unit apa? Kawan pribadi, ayo. Sudah pada berapa nih? Izin coba menjawab, Pak. Silakan. Nama saya Bima, Pak, dari 2018. Ya, silakan. Mungkin kolom distilasi, Pak. Di sebelah mananya? Di setelah kolom, Pak, yang sebelum di atas apa di bawah? Benar kamu. Tepat sekali. Di bawah. Nah, saya kurang tahu, Pak, ini, Pak. Di reboiler, benar kamu. Tapi kalau di atas enggak kan? Apalagi di fit. Iya, di bawah. Tepat. Kenapa benar, dipasang seri di sana? Karena kurang tahu, Pak. Karena kurang tahu. Yang lain? Saya pernah lihat aja, Pak. Udah benar, berarti di dekat-dekat boiler, di sesuatu yang dia mempunyai ruang bakar ya. Kenapa dipasang seri?
Kita selama ini kan berpikir reliability, berpikir sukses apa gagalnya? Suksesnya, Pak. Suksesnya. Begitu berpikir voting, harus berpikir gagalnya. Jadi dipasang di ruang seri pasti melihat gagalnya setelah plan itu. Jadi kalau ada 5 valve, kok bisa ya valve ini jejer seri? Loh, gagal satu, depan gagal. Jangan melihat depannya, Anda harus melihat belakangnya. Jadi biasanya yang di ruang bakar itu dipasang 2-3 valve sekaligus. Begitu ruang bakar meledak, valve 1 ngatasi. Nggak ngatasi, meledak juga ke belakang. Meledak juga ke belakang. Terus begitu. Terus sampai dia pasang 3. Berarti pertanyaan saya, seal-nya lebih tinggi di depan apa di belakang? Kalau kita urut ke kiri, kanan, kanan, kiri. Ruang bakarnya sebelah kanan. Seal paling tinggi di kanan apa di kiri? Di kiri. Di kiri. Harus deep water horizon itu simpel sekali. Implementasinya itu adalah pressure gauge. Simpel aja pressure gauge-nya. Tapi kemudian jadi bagus. Jadi diskusi ini bagus sekali karena sekarang dipindah nanti di bab 9 melihat gagalnya. Nah, begitu ya. Jadi memang kalau kemudian SEL tinggi itu berhubungan dengan duit besar. Tapi kalau itu kemudian kita melihat Beirut nggak ada papanya duit gede, ya kan? Itu mau dijual sekian triliun, tapi meledak gitu sekian korban nggak ada papanya, nggak ada apa-apanya itu. Jadi kalau kalian berdebat dengan nanti kerja bahwa ini menyelamatkan manusia, priceless lah ya, namanya priceless kalau kalian. Kenapa reliability kemudian jadi unit di BUMN? Begitu kejadian priceless pasti itu, ya, karena menyangkut nyawa. Good, very good. Cukup sudah. Cukup. Tanya Pak. 50 menit aja. Matikan lagi Pak. Hah? Ya. Mau tanya Pak. Apa? Yang tabel tadi Pak. Apa? Apa tanya? Iya Pak. Apa? Iya Pak. Iya silakan. Ya. Yang tabel tadi Cukup, loh Pak, ya? yang bab 5. Yang bab 5 ya, tadi kenapa? Pak, tabel Kenapa? Tadi. Itu kenapa? Yang kanan probability 0,58, 0,06 itu dari mananya Pak ya? Apa dihitung apa gimana? Ya dihitung, dikalikan. Itu sama dengan kalau sukses nih dihitung dikalikan, kemudian kan jajar dihitung kemudian dijumlahkan semuanya. Ya. Berarti dari gambar itu Pak ya yang seri semua ke kiri kanan kan seri semua kali itu jumlahkan. Hitung dengan cara gambar dan cara gerak itu sama. Kalian gambar itu dengan apa namanya? Penyederhan aljabar bool. Pernah ingat ya? Ya. Aljabar bool sebelah kanan itu key map namanya. Harus sama, harus match. Mau pakai mana silakan aja. Memang lebih aman sih pakai yang tabel. Tapi kalau plannya sudah 1000 kan susah kan? Gambar logika. Ada lagi sudah? Pak, mohon maaf Pak. Jangan. Yang pertemuan kemarin waktu yang malam saya belum masuk ke data yang WA aja jangan lewat sini. Oh, baik Pak. Ini sidang PBB nih. Baik Pak. Pak Hendra. Ya. Itu Pak, materi minggu lalu sama materi minggu ini Pak ditanyain Bu Roni. Oh iya. Oh. Iya, itu. Oh, ngomongnya sekarang tadi loh, Bro. Iya. Segera. Dikiranya soalnya kan belum di-upload di kelas. Oh iya, Pak. Iya. WA aja Mari ya. Benar ya. Oh iya, Pak. Di grup aja ya. Ya. Iya deh. Saya undang ke grup aja ya, Pak. Saya. Hah? Iya. Nggak usah dah. Banyak grup. Terserah lewat grup dan dosennya.
Atau masukkan ke Classroom lah. Lihat ya, itu soalnya ya, sudah cukup. Ada pertanyaan lagi? Bab 5 itu powerful sudah ya. Bab 5 dia. Jadi apa? Dan buka-buka lah software. Memang sih nggak ada ininya ya, nggak ada crack-cracknya. Ini temennya Ayu itu pernah kerja dengan saya tuh. Softwarenya tuh mahal, kita nyewa itu. Softwarenya aja nyewa. Padahal menggunakannya segitu-gitu aja. Tapi ya gimana lagi? Software itu memang agak langka sih, RFBT. Kalau kalian bisa bikin sendiri sih enak sih. Jadi software yang kalian nanti bab 1 sampai bab 9 itu ya tinggal masukin aja angka-angkanya. Terus diskusi. Satu lagi penentu lambda itu memang luar biasa sudah. Jadi harus sepakat. Cukup saudara ya. Jadi saya ketemu lagi di apa ya? 9 lah ya. Itu tugasnya ya, sudah jam berapa itu? Jam 1 ya, Selasa. Satu kalian libur panjang kan? Urut absen, kalau nggak urut absen nggak usah nilai. Saya akhiri ya. Pak, absennya itu partisipan. Lihat integral. Oh ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Hendra. Sama-sama. Pak. Oke.